Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita dalam sebuah hikayat sufi, di mana kisah pertemuan antara Syakik al-Balkhi, seorang sufi besar dari Khorasan, dan Imam Musa al-Qadhim, cicit dari cicit Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu fragmen sejarah yang sangat masyhur dalam khazanah tasawuf. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan haji yang mengubah pandangan Syakik terhadap sang imam, dari prasangka menjadi kekaguman yang mendalam. Awal mula prasangka di Al-Qadisiyah pada tahun 149 Hijriah. Syakik al-Balkhi sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat singgah di sebuah tempat bernama Al-Qadisiyah, perhatiannya tertuju pada seorang pemuda yang tampak sangat tampan, berkulit sawo matang, dan mengenakan pakaian wol sederhana di atas pakaian lainnya. Pemuda itu duduk sendirian, terpisah dari rombongan besar. Syakik membatin, pemuda ini sepertinya dari golongan sufi yang ingin menjadi beban bagi orang lain dalam perjalanan ini. Demi Allah, aku akan mendatanginya dan menegurnya. Namun, ketika Syakik mendekat, pemuda itu justru mendahulinya berbicara. Tanpa menoleh, ia membaca ayat Al-Quran yang artinya, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Setelah mengucapkan itu, pemuda tersebut meninggalkan Syakik yang terpaku keheranan. Syakik tersadar bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan karena mampu membaca isi hatinya. Kemudian pertemuan kedua di padang pasir. Syakik kembali bertemu pemuda itu di tempat pemberhentian berikutnya, Waqisoh. Kali ini ia melihat sang pemuda sedang melakukan sholat dengan penuh khusyuk. Tubuhnya gemetar dan air matanya bercucuran. Syakik berniat meminta maaf atas prasangkanya yang lalu. Namun, lagi-lagi sebelum ia sempat berbicara, sang pemuda menoleh dan membacakan ayat yang artinya, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Quran Surat Toha ayat 82. Sekali lagi, pemuda itu pergi meninggalkan Syakik yang semakin takjub. Kejadian berikutnya, ini adalah pertemuan ketiga terjadi di sebuah tempat bernama Zubalah. Syakik melihat pemuda itu berdiri di dekat sumur dengan membawa wadah air. Tiba-tiba, wadah tersebut jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Alih-alih panik, pemuda itu mengadahkan tangannya lalu berdoa dengan tenang. Wahai Tuhanku, Engkaulah pemberi minumku saat aku haus, dan Engkaulah kekuatanku saat aku butuh makanan. Syakik menyaksikan sebuah keajaiban. Air sumur itu naik ke atas dengan sendirinya, hingga pemuda itu bisa mengambil kembali wadahnya dengan mudah. Syakik mendekat dan meminta sisa air tersebut. Pemuda itu memberikannya, dan Syakik merasakan air itu memiliki rasa yang sangat manis dan aroma yang luar biasa, seolah-olah ia belum pernah merasakan minuman senikmat itu seumur hidupnya. Akhirnya terungkaplah identitas seorang pemuda tersebut. Sesampainya di Mekah, Syakik melihat pemuda yang sama sedang dikelilingi oleh banyak orang yang sangat menghormatinya. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapakah pemuda mulia itu?" Mereka menjawab, "Beliau adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam Musa al-Qadhim." Syakik al-Balkhi pun bergumam, "Pantas
saja keajaiban-keajaiban itu terjadi karena ia berasal dari silsilah yang suci. Sejak saat itu, Syakik menaruh hormat yang luar biasa kepada keluarga Ahlul Bait. Kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, di mana kita jangan sampai berprasangka, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kemudian kedekatan seseorang kepada Allah seperti Imam Musa dengan tawakalnya membuat alam semesta seolah tunduk membantunya. Dan yang terakhir, seorang ulama besar seperti Syakik Al-Bakhi tidak malu mengakui kesalahannya saat bertemu dengan orang yang lebih mulia ilmunya. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.